Bahkan orang-orang yang kita sebut sebagai ulama sekalipun, mereka ngomongnya kasar dan suka mencela, suka mengutuk dan mengkafir-kafirkan orang lain. Itu sebenarnya kalau misalkan ada di zaman Nabi, jangankan disebut ulama, disebut orang beriman aja belum tentu. Karena penjelasannya seperti yang saya sebutkan, tidak beriman kata Nabi orang yang suka mencela. Ketika kita misalkan menyakiti tetangga kita, ketika kita menyakiti apa kita, gak ada ustadz-ustadz yang marah-marah soal kamu tidak beriman lagi. Kalau seperti itu gak ada. Yang dikatakan kamu tidak beriman itu adalah kalau misalkan kamu tidak mengikuti ajaran atau perintah salah satu kelompok Islam. Misalkan saya sering dikatakan, kamu Islamnya dari mana kalau kamu tidak bermazhab? Nah, jadi mereka itu bikin kelompok sendiri, kemudian dari kelompok itu mereka menghakimi apakah orang lain itu termasuk sesat atau tidak gitu. Akhlaknya hilang. Generasi para sahabat, generasi Nabi Muhammad itu memahami Islam sebagai sesuatu yang sangat sederhana, sangat mudah, tetapi jelas dan tegas. Dan mereka itu memiliki sebuah doktrin yang kita sebut sebagai akidah. Nah, akidah ini bahasa umumnya mungkin bisa dipadankan dengan keimanan. Nah, keimanan atau akidah ini memiliki pilar dua buah. Yang pertama itu adalah tauhid, bahwa kita hanya memuja Tuhan, bahwa kita hanya bertindak bertanduk untuk Tuhan dan semacam itu. Dan yang kedua itu adalah akhlak, di mana kita harus berbuat baik pada biasanya diasosiasikan kepada sesama manusia, tetapi akhlak pada umumnya adalah terhadap segala sesuatu yang ada di bumi, jadi sifatnya universal. Nah, untuk bisa menjaga akhlak ini agar tidak goyah ke sana ke sini, maka muncullah syariah. Tetapi syariah itu tidak memiliki implikasi terhadap keimanan sekuat akhlak dan akidah. Begitu. Tetapi ketika Nabi Muhammad wafat, muncullah kelompok yang namanya Khawarij. Apa itu? Kelompok orang-orang Arab Badui atau orang-orang pedalaman yang menafsirkan Al-Quran dan ajaran Islam secara umum dengan pikiran-pikiran mereka yang sempit. Jadi mereka mengatakan atau mereka mengubah doktrin Islam dari awalnya akidah itu dipelopori oleh akhlak dan tauhid, mereka rubah menjadi dipelopori oleh hukum. Maka mereka biasa menyebut la hukma ilallah, tidak ada hukum selain hukum Allah. Begitu. Dan karena itulah mereka kemudian membunuh Ali, membunuh para sahabat Nabi dan sebagainya, karena dianggap bahwa mereka itu tidak menjalankan hukum Islam. Begitu. Jadi Ali itu, Baraya bisa bayangkan, itu tauhidnya udah level dewa gitu, udah gak terukur lagi, udah gak bisa dibandingkan dengan kita. Dan begitupun dengan akhlaknya yang sangat luar biasa, tetapi Ali itu tetap dicap kafir karena dianggap telah melanggar hukum Islam. Jadi ini adalah pertama kali dalam sejarah di mana hukum itu berimplikasi kepada keimanan. Jadi kalau tidak menjalankan hukum Islam, maka disebutnya kafir. Begitu pikirannya mereka itu. Nah, sejak saat Khawarij ini muncul dan kemudian terjadi banyak perdebatan dalam Islam, maka ajaran-ajaran Khawarij ini semakin lama semakin masuk meresap ke dalam Islam, sehingga Islam itu menjadi jauh dari esensi asli waktu dibawa oleh Nabi Muhammad dan disebarkan oleh para sahabat. Jadi misalkan seperti ini, di zaman Nabi itu hampir tidak pernah ada sahabat yang pernah bertanya soal hukum. Jadi, ya Rasulullah, apa hukumnya witir sambil salto misalkan? Gak ada pertanyaan semacam begitu. Tetapi kalau Baraya lihat zaman sekarang, ada ustadz, kemudian ustadz itu pasti mendapatkan pertanyaan, ustadz ini hukumnya apa? Kalau onani sambil ngasah kuku buaya, misalkan seperti itu. Jadi sekarang itu segala sesuatunya jadi ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, padahal di zaman Nabi tidak ada pertanyaan yang semacam itu. Kenapa seperti itu? Karena ajaran-ajaran Khawarij itu sudah masuk dan kemudian membajak ajaran Islam yang semestinya. Bahkan sekarang ini sudah benar-benar menjadi terbalik, sampai sedemikian banyak di antara para ulama yang mengatakan, ini kamu akidahnya apa? Akidah itu harus sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi sekarang bahkan syariat itu di atas akidah. Itu banyak sekali ulama-ulama atau umat-umat zaman sekarang yang berpikirnya itu adalah seperti itu. Bahkan ada yang sampai mengatakan bahwa akidah itu harus sesuai dengan ilmunya kan. Akidah itu bukan ilmu Baraya, akidah itu doktrin. Itu gak bisa diapa-apakan, gak bisa dijadikan ilmu. Ilmu itu kan harus empiris, harus dibahas, harus jelas. Sedangkan akidah itu terkait dengan masalah-masalah ketuhanan, jadi gak bisa dipahami. Nah, tetapi karena masalah-masalah ketuhanan itu sekarang dijadikan syariah, maka dipertanyakanlah Allah itu sebenarnya duduk di atas aras atau tidak gitu ya. Itu yang gini, yang duduk di atas aras satu golongan, yang tidak ada di golongan yang lain gitu. Takdir Allah itu sebenarnya seperti apa? Yang mengatakan bahwa ini sepenuhnya adalah urusan manusia, itu ada dalam satu kelompok yang sepenuhnya takdir itu ditentukan oleh Tuhan, maka itu ada kelompok yang lain. Jadi gara-gara
masalah akidah itu diperbincangkan, dijadikan sebuah ilmu, maka terpecahlah umat Islam dan kemudian saling tuding satu sama lain. Dan ini mula-mulanya memang dari Khawarij. Jadi kalau misalkan Baraya baca buku-buku teologi Islam, maka yang pertama pemecah belah umat Islam itu adalah Khawarij dengan doktrinnya la hukma ilallah. Jadi segala sesuatu itu harus disesuaikan dengan hukum, bahkan akidah sekalipun yang sama sekali tidak empiris itu kemudian jadi ada ilmu akidahnya. Aduh, itu kacau sekali ya. Tapi ya sudahlah, ini adalah bagian dari Khawarij, dan kemudian pengaruhnya terhadap dunia Islam menjadi seperti ini. Dan karena itu maka ajaran-ajaran Islam yang asli itu jarang sekali dikenali oleh masyarakat dunia sekarang. Misalkan seperti ini, Nabi berkata bahwa tidak beriman atau bukan seorang muslim orang yang berkata kotor dan suka mencela. Jadi iman itu disandingkannya dengan akhlak, bukan dengan ilmu kalam atau apa, tapi dengan akhlak. Nah, tetapi sekarang kita bisa mengetahui bahwa bahkan orang-orang yang kita sebut sebagai ulama sekalipun, mereka ngomongnya kasar dan suka mencela, suka mengutuk dan mengkafir-kafirkan orang lain. Itu sebenarnya kalau misalkan ada di zaman Nabi, jangankan disebut ulama, disebut orang beriman aja belum tentu. Karena penjelasannya seperti yang saya sebutkan, tidak beriman kata Nabi orang yang suka mencela. Nah, ajaran-ajaran semacam ini hilang, digantikan dengan kalau kamu Syiah itu kafir, kalau kamu Mu'tazilah itu kafir, kalau kamu Sunni itu kamu kafir, dan sebagainya. Jadi orang-orang Muslim itu bikin kelompok sendiri, kemudian dari kelompok itu mereka menghujat satu sama lain. Ajaran Islam yang sesungguhnya tentang akhlak itu hilang, digantikan oleh ajaran-ajaran yang mereka itu. Contoh yang lain, Nabi Muhammad itu sampai berkata demi Allah, demi Allah, demi Allah 3 kali. Nabi Muhammad mengatakan tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak aman dari perilaku jahatnya. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan keimanan itu tergantung pada akhlak, yaitu kalau ada orang yang menyakiti tetangganya atau dia jahat pada orang lain, maka orang yang dimaksud itu tidak beriman. Dan Nabi Muhammad menyebut sampai 3 kali lipat, 3 kali lipat bersumpah. Nah, ini kemudian tidak kita pahami, atau dalil ini adalah dalil yang tidak umum di antara kita, karena kita menyebut bahwa iman seseorang itu tergantung dengan syariahnya. Kalau dia menjalankan syariah dengan ketat, maka dia beriman dan sebagainya. Atau misalkan kita orang-orang Islam zaman sekarang itu bikin istilah-istilah baru, misalkan takwa. Takwa itu apa? Menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangannya. Nah, ini kan sebenarnya adalah ajaran yang tidak pernah ada sumbernya di dalam Al-Islam. Tidak pernah ada takwa itu seperti itu. Takwa itu takut, takwa itu sadar tentang Tuhan, seperti itu. Tapi kan kita langsung pahami sebagai hukum, seperti itu. Makanya ketika kita misalkan menyakiti tetangga kita, ketika kita menyakiti apa kita, nggak ada ustadz-ustadz yang marah-marah soal kamu tidak beriman lagi kalau seperti itu, nggak ada. Yang dikatakan kamu tidak beriman itu adalah kalau misalkan kamu tidak mengikuti ajaran atau perintah salah satu kelompok Islam. Misalkan saya sering dikatakan, kamu Islamnya dari mana kalau kamu tidak bermazhab? Nah, jadi mereka itu bikin kelompok sendiri, kemudian dari kelompok itu mereka menghakimi apakah orang lain itu termasuk sesat atau tidak gitu. Akhlaknya hilang. Sekarang saya ngajak Baraya pada ajaran Islam yang asli dalam tanda kutip ya. Kita lihat sesuai dengan Quran dan hadis. Seperti ini. Sekarang Baraya ceritanya adalah seorang yang sangat luar biasa cerdas. Kemudian ada perdebatan di kolom komentar, kemudian Baraya ngomong, dasar tolol lu, belajar lagi sana. Nah, seperti itu ya. Itu bisa berimplikasi pada kekafiran, bisa berimplikasi pada kemurtadan. Karena apa? Coba kita hitung satu-satu. Pertama, orang itu mengatakan tolol lu. Orang yang mencela itu adalah orang yang diragukan keimanannya, seperti dalil yang tadi saya sebutkan. Itu yang pertama. Kemudian kata-kata tololu itu menunjukkan bahwa dia itu adalah orang yang sombong, karena diikuti dengan belajar lagi sana, seakan-akan bahwa dirinya sudah belajar dan orang lain belum. Sehingga kata-kata muncul belajar dulu sana itu adalah kata-kata kesombongan. Nah, kata Nabi, orang yang sombong itu walaupun kecil sekalipun itu tidak akan bisa mencium baunya sorga. Artinya udah masuk neraka gitu. Sebenarnya itu eufemisme mungkin yang seperti itu. Nah, kan ceritanya seperti itu. Jadi ketika ada satu kalimat yang terlontar seperti itu, tololu, belajar lagi sana, itu sudah hampir mungkin tergerus keimanannya habis-habisan. Kemudian Baraya sadar, saya dulu pernah ngomong kayak gitu. Misalkan ya, Baraya itu bertobat, begini begitu, saya bertobat begini begitu. Bisakah terampuni? Gak mungkin. Kenapa gak terampuni? Karena masalah kepada manusia itu hanya bisa diselesaikan dengan manusia itu lagi gitu. Jadi Baraya menyakiti orang lain, misalkan tololu gitu ya. Terus Baraya tahajud habis-habisan, Baraya sedekah habis-habisan, Baraya
sholat duha habis-habisan, puasa dan sebagainya, itu dosanya nggak bisa hilang sebelum orang itu memaafkan. Jadi Baraya harus datang dan minta maaf sama orang itu. Kalau orang itu nggak bisa minta maaf, ya wassalam. Artinya dalam hal ini adalah Baraya sedang dalam masa yang sangat kritis. Nah, ini sekali lagi susah sekali didengar oleh ulama-ulama atau ustadz-ustadz zaman now. Padahal inilah yang sesungguhnya membuat orang-orang itu menjadi murtad, dalam artian maksudnya dia telah keluar atau dia tergerus keimanannya berdasarkan dalil-dalil yang tadi, karena dia telah menjadi sombong, karena dia telah mencela orang lain. Seperti itu. Nah, tapi kan keimanan seseorang juga tergantung dengan syariat, tergantung dengan hukum. Buktinya itu ada di surat Al-Maidah misalkan ayat 44 yang wa malam yahkum bima anzalallah, yang itu ya, yang faulaika humul kafirun gitu. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia adalah orang kafir. Betul seperti itu? Ya, ayat ini sebenarnya bukan terkait dengan zaman sekarang. Ayat ini itu sebenarnya menceritakan bahwa dulu di zaman Nabi Musa begitu. Jadi itu sebenarnya tidak untuk diterapkan saat ini. Tapi kalau mau diterapkan saat ini juga nggak jadi masalah. Tapi lagi-lagi masalah syariah itu tidak sekuat masalah akhlak dan akidah dalam implikasinya dengan keimanan. Bukan meremehkan, tetapi memang sejatinya Islam itu memang akhlak lebih dulu. Atau contoh yang lain misalkan ya, yang menunjukkan bahwa iman itu di dalam Islam itu terkait dengan akhlak, yaitu begini, Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa iman itu terdiri atas 70 tingkatan. Yang paling rendahnya itu adalah menyingkirkan duri dari jalanan, dan yang paling tingginya adalah la ilaha illallah, tidak menyekutukan Allah. Nah, dari pernyataan ini dikatakan bahwa kalau Baraya jalan-jalan lihat sampah itu kan berbahaya ya. Ke Baraya lihat sampah, kemudian Baraya tidak menyingkirkannya, Baraya mengabaikan sampah itu, maka Baraya termasuk telah kehilangan salah satu bagian terdasar dari iman. Karena iman itu adalah ada sampah di jalan yang membahayakan orang lain disingkirkan. Seperti itu. Nah, sekarang umat muslim, apakah sering buang sampah sembarangan? Iya, banyak di negara-negara muslim yang buang sampah sembarangan. Nah, kenapa seperti itu? Kan dalilnya jelas. Iya, saya katakan tadi itu. Jadi dunia Islam itu sekarang sudah dibajak. Jadi hal-hal yang terkait dengan keimanan yang bisa berimplikasi kepada kekafiran atau kemurtadan itu diabaikan, termasuk buang sampah itu. Sedangkan umat muslim sekarang malah bikin ajaran sendiri, bikin kelompok-kelompok sendiri, bikin kriteria-kriteria sendiri, di luar kelompok itu sesat. Begitu. Atau contoh yang lain lagi misalkan, Nabi pernah berkata pada para sahabatnya, kurang lebih seperti ini, kalian semua tidak akan beriman, tidak disebut beriman sebelum kalian saling mengasihi. Itu kata Nabi. Kemudian para sahabat protes dalam tanda kutip, ya Rasulullah, kami sudah saling mengasihi kok. Terus kata Nabi, gak gitu, maksudnya adalah berkasih sayang, saling mengasihi untuk seluruh alam, sesama manusia, seluruh makhluk hidup dan sebagainya. Nah, jadi kasih sayang itu yang disebut sebagai landasan keimanan itu adalah ketika Baraya berkasih sayang kepada seluruh manusia. Nah, sekarang Baraya saling membenci sesama manusia gara-gara perbedaan agama, misalkan perbedaan suku bangsa dan sebagainya, yaitu bisa saja dikatakan tidak beriman, karena kata Nabi tidak beriman kalau tidak berkasih sayang. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada level berikutnya, tidak sempurna iman seseorang sebelum mengasihi saudaranya seperti mengasihi dirinya sendiri. Jadi ada iman itu sebagai saling mengasihi sesama muslim, dan ada iman sebagai mengasihi seluruh manusia dan seluruh alam semesta, seperti itu. Dan ini kaitannya juga sama seperti di surat Al-Maidah ayat 32 itu. Jadi di dalam Islam itu kalau Baraya ngebunuh satu orang itu hukumnya sama seperti membunuh seluruh manusia. Dan kalau Baraya misalkan menyelamatkan nyawa satu orang, itu seakan-akan menyelamatkan seluruh manusia. Jadi kalau misalkan ada teman-teman dari non-muslim gitu yang bertanya, apakah Islam adalah ajaran agama kasih, mana dalilnya? Ini saya jelaskan, seperti ini banyak dalil-dalil seperti itu. Cuman orang-orang Islam sekarang jarang sekali memahami ini karena ajaran Islam sudah dibajak oleh kelompok Khawarij yang segala sesuatu itu terkait masalah hukum, dikait-kaitkan dengan masalah hukum. Contohnya seperti inilah, ini contoh kasih sayang yang terkait dengan akhlak tapi dirubah menjadi masalah hukum, masalah fikih. Misal begini, Baraya main ketepel dalam Islam boleh enggak? Baraya tanya ulama-ulama pasti bilang mereka haram. Main ketepel itu haram. Padahal dalil aslinya itu begini, ada orang main ketepel dan ketepelnya itu hewan buruan, maka Nabi Muhammad mengatakan jangan main ketepel, karena main ketepel itu hanya akan merontokkan gigi dan mencungkil mata.
Jadi maksudnya bikin sakit hewan buruan itu. Nah, daripada seperti itu, maka jangan main ketapel gitu. Nah, itu ajaran kasih sayang maksudnya terhadap makhluk hidup, jangan menyakiti. Nah, tetapi sama Khawarij itu dirubah. Jadi, di dalam Islam hukum main ketapel adalah haram. Menyakiti hewan-hewan sekarang kan banyak ya, ada anak-anak kecil nyakiti hewan gitu ya. Atau kalau ayam-ayam negeri yang mau disembelih itu dibawa di truknya juga sangat tidak berperi kehewanan gitu ya. Terus pas disembelihnya, tapi ulama-ulama gak ada yang protes soal itu. Yang protes itu adalah main ketapel haram. Begitu, jadi ajaran Islam yang luhur itu dirubah menjadi ajaran hukum yang sangat dangkal. Apa yang saya katakan ini juga sebenarnya diperkuat oleh dalil yang sangat fenomena yang sangat terkenal. Ya, tapi walaupun terkenal, saya ceritain lagi. Kan ceritanya seperti ini. Nabi itu pernah menceritakan bahwa di suatu masa katanya ada seorang yang melakukan perjalanan jauh, mungkin dagang, mungkin mengembara, apapun itu. Dia kehausan di tengah jalan, tapi gara-gara dia adalah orang gurun yang sudah terbiasa menghadapi masalah seperti ini, dia bisa mendeteksi di mana keberadaan air. Dia temukanlah ada sebuah sumur. Nah, tapi nggak ada timbanya, maka dia turun masuk ke dalam sumur itu, minum, glek-glek sampai sepuasnya, kemudian dia bawa bekal, dia naik ke atas merayap. Pas sampai di atas, udah mau keluar, dia melihat di situ ada anjing yang sangat kehausan. Dia kasihan, dia turun lagi ke sumur itu, capek-capek gitu ya. Kemudian dia lepas sepatu botnya, sepatu bot Arab gitu. Nah, kemudian dia jadikan itu sebagai wadah air. Kan itu sepatu bot Arab itu dari kulit ya, jadi nggak tembus air. Jadi wadah air diangkat ke atas, kemudian diberikan kepada anjing agar si anjing itu minum. Maka Allah Subhanahu wa taala berterima kasih kepadanya dan mengampuni seluruh dosanya. Jadi kalau masalahnya soal kasih sayang, maka pahalanya bukan dihitung pahalanya seperti ini, pahalanya sekian banyak, enggak. Tapi Allah berterima kasih padanya. Itu adalah puncak dari puncak-puncaknya pahala. Karena Tuhan sendiri tidak main hitung-hitungan, tapi Tuhan berterima kasih kepadanya. Nah, ini adalah terkait dengan kasih sayang. Jadi kalau Baraya berkasih sayang, Baraya akan mendapatkan pahala setinggi-tingginya. Kalau Baraya tidak berkasih sayang, Baraya diragukan keimanannya. Makanya ini juga terkait dengan dalil. Ada seorang perempuan yang ahli ibadah, tahajudnya leket, baca Qur'annya leket, dan lain sebagainya. Tetapi kemudian Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia itu adalah calon penghuni neraka. Kenapa? Karena dia pernah mengikat kucing sampai mati. Jadi si kucing itu diikat, gak dikasih makan, dan gak dilepaskan untuk berburu sendiri. Maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Kok bisa seperti itu, tahajud dan sebagainya hilang hanya gara-gara kucing? Ya iya, masalahnya bukan soal kucingnya, masalahnya adalah berkasih sayang. Karena seperti yang disebutkan tadi, kasih sayang itu adalah landasan dari akidah. Baraya tidak berkasih sayang, Baraya nyolot sama orang lain, marah-marah, menghujat, mengutuk dan sebagainya, iman Baraya luntur. Tapi kalau Baraya berkasih sayang, Baraya mendapatkan pahala tertinggi di sisi Tuhan. Jadi ternyata untuk mendapatkan surganya Allah itu bukan terkait dengan hal-hal yang bagaimana, tapi hal yang sangat sederhana. Baraya tidak iri, tidak dengki, tidak memusuhi pada orang lain, selesai di situ. Baraya berkasih sayang kepada orang lain, maka semua yang ada di langit akan menyayangi Baraya. Doktrin Islam paling awal adalah seperti itu, sekarang sudah dirubah. Sehingga Islam sekarang terlihat penuh dengan kekerasan, penuh dengan kejahatan, penuh dengan intimidasi dan sebagainya, yaitu karena Khawarij itu sekarang sudah menguasai atau mendominasi wilayah Islam. Umar bin Khattab, sahabat Nabi, itu punya kebiasaan yang khas, yaitu menjelang tidur beliau selalu membuat semacam catatan kecil. Kebaikan yang dia lakukan hari itu dia tulis, keburukannya dia tulis, hal yang berhasil dia lakukan hari itu dia tulis, yang gagal juga dia tulis. Dan biasanya itu diakhiri dengan tangisan, karena biasanya beliau menyadari, atau dalam versi beliau sendiri itu keburukannya ternyata lebih banyak daripada kebaikannya, atau ternyata keburukannya itu telah menghapus kebajikan-kebajikan yang dia buat pada hari itu. Nah, sebenarnya tangisan beliau itu tidak terkait dengan kelemahan sama sekali, tetapi ini justru sesuai dengan sabda Nabi Muhammad bahwa orang-orang yang kuat itu adalah orang yang berani introspeksi diri, berani muhasabah, berani mengevaluasi. Dan orang-orang yang kacau, orang-orang yang lemah jiwanya itu adalah orang-orang yang hidup dalam angan-angan, tidak berani untuk melakukan hal-hal yang terkait dengan evaluasi. Nah, kalau Baraya misalkan masuk ke dalam jurusan manajemen, Baraya akan menemukan sebuah slogan yang selalu diulang-ulang, yaitu yang pertama Baraya harus lakukan itu adalah planning, kemudian organizing, kemudian bla 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 dan seterusnya, kemudian evaluasi.
Jadi evaluasi itu adalah salah satu bagian yang paling penting dalam kehidupan. Tetapi, nah disinilah yang paling bermasalah adalah bahwa umat muslim itu jarang atau bahkan tidak pernah mau untuk melakukan evaluasi. Kita sekarang mengetahui bahwa pada faktanya, saya garis bawahi pada faktanya, umat muslim sekarang ini tertinggal dalam seluruh bidang kehidupan. Ekonomi mereka tertinggal, teknologi mereka tertinggal, kebersihan mereka tertinggal, terkait dengan isu-isu lingkungan hidup mereka justru malah yang merusaknya dan lain sebagainya. Tetapi dengan kondisi yang jelas-jelas seperti itu, mereka tidak pernah mau memperbaiki diri karena mereka tutup mata atas semua hal yang mereka lakukan. Jadi kritik itu dianggap sebagai sebuah permusuhan. Di sini saya menemukan ada 4 modus orang-orang Islam ketika dia tidak mau muhasabah, ketika dia menolak introspeksi diri dan evaluasi diri. Yang pertama itu adalah menyangkal kenyataan. Jadi misal begini, ada Siska EEE, dia melakukan eksibisionis. Langsung muncul tagar, Siska bukan Islam. Padahal jelas dia Islam, dia bertauhid, dia sholat mungkin ya, tapi dia bersyahadat, jadi dia jelas muslim. Tapi kalau melakukan hal-hal yang buruk, dia bukan Islam. Iya, ada Heri Wirawan, disingkat hewan. Bukan Heri Wirawan yang macam-macam ya, yang satu itu. Ketika dia ketahuan kepergok, dia memperkosa banyak santriwatinya, langsung muncul, dia bukan ustadz, begitu kan? Kemudian ketika ada teroris, sebelum meledakkan bom, dia teriak Allahu Akbar, kemudian meledaklah. Kemudian kita dengan sangat mudah langsung bilang dia bukan Islam, teroris bukan Islam. Sampai kapan kita harus mengingkari realita itu? Tetapi kenapa kita harus mengingkari realita itu? Karena kita takut berbenah. Kalau kita berbenah, maka itu sulit. Kalau sulit, maka itu akan membutuhkan kerja keras. Kalau membutuhkan kerja keras, itu akan mengurangi jam rebahan kita. Maka cara terbaik yang bisa kita lakukan adalah sangkal aja, tutup mata aja. Itu bukan Islam, itu bukan Islam. Realitasnya diganti semuanya. Kan seperti itu. Padahal kalau mau introspeksi diri kecil aja, kita mulai introspeksi diri kecil-kecilan lah ya. Kita akui bahwa teroris-teroris yang teriak Allahu Akbar sebelum membom itu adalah seorang muslim. Kita akui itu. Nah, karena kita mengakui itu, tapi dia adalah muslim yang melakukan kesalahan. Kenapa seperti itu? Oh, sistem pendidikannya salah. Maka pesantren, madrasah, sekolah Islam, sekolah plus, dan yang sebagainya itu, berarti kita harus perbaiki kurikulumnya. Guru-gurunya harus kita saring. Guru-guru yang punya paham aneh-aneh aliran sesat itu kita singkirkan. Kan begitu. Artinya kita menemukan solusi setelah kita berani untuk mengkritik diri sendiri. Kita tahu bahwa ada teroris dan mereka itu berasal dari dunia Islam, dan kita akhirnya juga telusuri dari mana dia berasal. Oh, ternyata dari pesantren ini, pesantren itu, pesantren ini. Nah, kita rubah langsung pesantrennya, beres. Tapi kita tidak mau melakukan itu. Kita tidak mau introspeksi diri. Akhirnya apa? Pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, sekolah-sekolah Islam itu masih mempekerjakan guru-guru yang radikal, guru-guru yang jahat, guru-guru yang aliran sesat. Dan akhirnya apa? Tetap ada di sana, dan pesantren tetap menghasilkan teroris-teroris yang semacam itu. Please lah Baraya. Jadi ketika saya ngomong seperti ini bukan berarti saya anti kafir. Saya dikatakan anti kafir, dikatakan ya ampun penyusup. Tapi itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, modus orang-orang Islam dalam menolak muhasabah itu adalah dengan berpikiran romantisme atau romantisme masa lalu. Jadi hey, orang Islam kok sekarang tertinggal banget sih, peradabannya ketinggalan, ekonominya ketinggalan. Kata siapa ketinggalan? Siapa penemu mikroskop? Itu umat muslim. Tahu nggak itu Ibnu Sina? Ibnu Sina itu bukunya dipakai sama orang-orang Eropa selama 8 abad. Tahu nggak Ibnu Rus? Ibnu Rus itu adalah jembatan yang menghubungkan ke peradaban kuno ke peradaban Eropa. Renaissance itu gara-gara Ibnu Rus. Nah, terus aja kita tuh romantisme masa lalu gitu. Kita berpikir tentang masa lalu bahwa ini maju, ini maju. Saking kita berpikirnya tentang masa lalu, sampai saking kitanya romantisme, kita misalkan ketika ditanya tentang cryptocurrency, bagaimana itu hukumnya, atau teknologi blockchain itu gimana ceritanya, maka menurut Imam Al-Ghazali, menurut Imam Al-Mawardi, menurut bla bla dan sebagainya. Jadi ulama 1000 tahun yang lalu dipakai sama pendapat-pendapatnya digunakan sebagai rujukan untuk ekonomi zaman sekarang. Ya akhirnya apa? Ya akhirnya kacau balau. Ketika ekonomi di zaman dulu masih setengah sistemnya barter, digunakan di zaman sekarang di mana ekonomi itu sudah benar-benar jauh dari itu. Kan kalau misalkan ada orang-orang Islam zaman dulu yang sudah melakukan ini dan itu, lanjutkan perjuangannya, bukan diklaim untuk menjadi bumper kesalahan-kesalahan dan kegagalan kita.
Richard Dawkins itu pernah ngacapruk gitu ya di Twitternya itu. Dia bilang, atau siapa gitu, ilmuwan siapa saya lupa, tapi kayaknya sih dia pernah bilang bahwa orang-orang Islam sekarang itu yang jumlahnya hampir 2 miliar itu, sumbangsi terhadap peradaban dunia modern itu hanya sama seperti satu fakultas di universitas di Amerika Serikat. Kecil banget, sedikit banget. Jadi penemu-penemu yang orang Islam itu sedikit banget gitu. Nah, tetapi kalaupun saya sebutkan fakta seperti itu, maka orang-orang Islam akan mengatakan seperti itu. Kata siapa seperti itu? Itu penemu 4G, itu orang Islam. Padahal bohong ya, hoax gitu ya. Kemudian kata siapa miskin, itu Dubai, Qatar, itu kaya-kaya semuanya. Jadi kita itu selalu aja menutup mata kita, menutup pikiran kita, dan kemudian mengalihkan pada kenyataan-kenyataan palsu. Dubai kaya memang iya, tetapi mereka kaya itu gara-gara teknologi orang-orang non-Islam. Qatar itu juga kaya karena investasi dari orang-orang non-Islam. Sedangkan mereka menjadi kaya itu gara-gara sumber daya yang sebentar lagi akan habis. Sumber daya alam yang dimaksud itu apa? Minyak bumi yang sekarang menjadi masalah terbesar bagi lingkungan hidup. Kan seperti itu. Jadi pakai minyaknya aja zaman sekarang itu udah haram karena dia merusak lingkungan. Malah dibangga-banggain. Makanya gimana caranya supaya umat muslim itu berpikir untuk masa depan, bikin energi ramah lingkungan biar tidak terjadi kerusakan di muka bumi, biar tidak terjadi kerusakan di daratan dan di lautan. Kan itu tugas orang-orang Islam. Tetapi kenapa malah tutup mata dari situ? Saking takutnya untuk evaluasi diri, untuk mengkritik diri, untuk muhasabah diri, kita bikin metaverse di dunia hayalan kita itu, bikin fata morgana bahwa semuanya baik-baik saja, orang Islam itu baik-baik, maju-maju, dan ya hal-hal yang semacam itu. Kemudian alasan atau modus yang berikutnya yang membuat orang-orang Islam itu tidak pernah mau untuk muhasabah itu adalah sorga. Jadi orang-orang Islam kalau misalkan ditanya, kenapa sih kamu teh miskin, kenapa nggak bisa membantu fakir miskin, kenapa orang-orang di Afrika itu diterlantarkan dan sebagainya, maka orang-orang Islam itu pasti biasanya akan menjawab seperti ini, ya gak apa-apalah, kan yang paling penting mah hidup tuh di sorga, yang paling penting itu kita selamat di akhirat, gak apa-apa sekarang kita kondisinya seperti ini, yang penting di akhirat selamat. Ya gimana akhiratnya bisa selamat kalau Baraya mikirnya kayak gitu. Jadi gini Baraya, dalam Islam itu, akhirat itu adalah konsekuensi dari dunia. Jadi kalau Baraya di dunianya balangsak, maka di akhirat pun akan melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama. Kan misalkan begini, untuk bisa sampai ke sorga, maka Baraya harus menyelamatkan fakir miskin. Kalau Baraya miskin, Baraya tidak bisa menyelamatkan fakir miskin, Baraya justru jadi beban, kan begitu. Kalau Baraya misalkan teknologinya tertinggal, maka Baraya gak bisa bikin apa-apa. Bahkan bikin masjid pun, itu arsiteknya, ilmunya, toaknya, kubahnya, semuanya kan bikin non-muslim. Jadi buat sholat aja tergantung sama orang-orang non-muslim. Baraya mikir nggak gimana ceritanya bisa masuk surga kalau ibadah harian saja tergantung pada non-muslim. Gimana kalau non-muslimnya marah-marah, nggak akan kasih teknologi ke orang-orang Islam, misalkan seperti itu. Kan kita harusnya mikir ke arah sana bahwa akhirat itu adalah konsekuensi dari kehidupan dunia. Jadi kalau kehidupannya balangsak, jangan kemudian kita menyatakan dengan sok banget luar biasanya, dengan langsung mengkapling surga, yang penting di akhirat selamat. Tapi itulah yang sering digunakan oleh orang-orang Islam, mencari-cari alasan dari alasan-alasan yang gaib, yang tidak bisa dibuktikan. Itu. Kemudian modus keempat orang-orang Islam untuk tidak mau muhasabah itu adalah dengan menyalahkan pihak lain. Ini konspirasi Yahudi. Kenapa orang-orang Islam sekarang miskin? Itu karena Amerika Serikat. Itu karena Cina, itu wah luar biasa itu jahatnya. Itu karena ya terus aja nyalahin pihak lain gitu. Jadi saya pengen mengingatkan Baraya pada kisah perang Uhud ya, yang tentu saja kita semua sudah banyak taunya, tapi nggak tahu sadar atau enggak. Jadi gini ceritanya Baraya, ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengetahui bahwa orang-orang Mekah itu akan menyerang Madinah dalam kekuatan pasukan sekitar 3.000 orang, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan, mobilisasi pasukan, tetapi yang tersedia hanya 1.000 orang. Ya gak apa-apa lah, 1.000 orang maju aja. Tetapi Nabi Muhammad pada waktu itu mengusulkan, ya udah, kan kita kalah jumlah, gimana kalau kita bikin perangnya itu di depan pintu Madinah saja. Jadi logistik perang kita nggak usah mikir jauh-jauh karena dekat dari rumah. Nah, tapi kata para sahabat yang mentalnya terlalu kuat, kebablasan, itu bilang, ya Rasulullah, kita kan bukan pengecut, kita maju aja di tengah jalan, cegat mereka.
Ya, setelah rapat panjang, ya udah Nabi Muhammad ngalah. Oke, maju. Dan akhirnya kalah kan, tapi Nabi Muhammad gak pernah nyalahin orang yang ngusulin itu, gak pernah, seumur hidup gak pernah nyalahin. Oke, tapi sudah maju saja. Ketika sudah maju saja, ternyata sebagian orang Yahudi dan orang-orang yang baru masuk Islam itu balik lagi. Kenapa? Kami kan orang Madinah, orang Ansor, jadi kami bukan orang Muhajirin. Jadi itu kan orang-orang Mekah itu nyerang Nabi Muhammad dan para pengikutnya, kami mah baru-baru aja. Jadi ya sorry aja, kami nggak mau mempertaruhkan nyawa demi hal yang nggak jelas seperti itu. Akhirnya 300 orang yang disebut sebagai orang munafik itu mundur lagi. Akhirnya apa? Nabi Muhammad cuman bawa pasukan 700 melawan 3.000 pasukan musuh. Nabi nyalahin nggak mereka? Nggak disalahin, nggak. Oke. Ketika sudah ada di tempat, Nabi Muhammad langsung bikin strategi perang. Jadi bikin strateginya itu adalah simpan pasukan infanteri di depan, kemudian di belakang itu adalah pasukan-pasukan pemanah yang disimpan di atas bukit. Jadi nanti kalau ada serangan musuh, tahan panah dari belakang gitu ya ke orang-orang yang di sana. Dan itu juga untuk menahan tentara kavaleri pasukan Quraisy yang sangat kuat di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Kata Nabi Muhammad, kita akan menang kalau semua tentara itu disiplin, termasuk para pemanah yang ada di atas bukit itu jangan turun. Dan yang terjadi apa? Umat muslim menang, walaupun jumlahnya 700 ngelawan 3.000, tapi menang. Pas menang, orang-orang yang ada di atas itu nggak disiplin, turun, ikut foya-foya, ikut ngambilin pedang, harta kuda gitu ya, apa diambilin gitu. Akhirnya apa? Khalid bin Walid melihat itu sehingga dia balik nyerang dari belakang, sehingga orang-orang Islam ditekan di tengah-tengahnya karena tidak ada pasukan pemanah yang ada di atas bukit. Itu kesalahannya siapa? Kesalahannya adalah ketidakdisiplinan para sahabat. Nabi nyalahin mereka nggak? Nggak pernah. Jadi introspeksi diri aja, kalau ada ternyata yang pasukan yang disersi, berarti Nabi Muhammad berpikir, saya belum bisa membina dengan baik. Kalau nanti ada pasukan yang tidak disiplin, yang pemanah-pemanah itu yang akhirnya ikut turun-turun ke situ, berarti umat muslim berarti masih mencintai dunia. Saya harus mengubah mereka menjadi lebih baik lagi. Kan seperti itu. Kalau sekarang kita kalah, itu salah satunya adalah strateginya perangnya di sini. Nanti berikutnya ya udah perangnya di pintu Madinah aja. Jadi pikirannya selalu pada diri sendiri. Ayo kita memperbaiki diri, ayo kita memperbaiki diri, gak akan menyalahkan pihak lain. Sedangkan orang-orang Islam sekarang selalu menyalahkan pihak yang lain. Kalau kalah di sini, itu gara-gara konspirasi Yahudi. Kenapa Liverpool kalah? Itu karena Sergio Ramosnya curang, itu langsung di demo berjilid-jilid. Kenapa berzina? Karena ada bisikan setan. Ya gak bisa kayak gitu atau baraya. Kalau misalkan kita terus-terusan menyalahkan pihak lain, kita tidak akan bisa memperbaiki diri. Bahwa pada faktanya ada pihak lain yang membuat kita kalah, itu memang wajar, itu memang benar. Kalau main catur misalkan, kemudian si pihak lawan itu mau mengalahkan kita, ya kan wajar. Jadi kita nggak bisa nyalahin si lawannya itu. Yang harus kita salahkan adalah kenapa kita salah melangkah, kan begitu. Jadi segala sesuatu itu baraya kita mulai dari introspeksi diri. Dari introspeksi diri itu kita akhirnya menemukan kritik. Kritik itu apa? Kritik itu mengurai. Jadi ada benang kusut, diurai. Susah, emang susah, tapi itu caranya. Setelah diurai, kita mengetahui mana penyebab dari kekalahan kita dan mana prospek untuk memenangkan peradaban. Kalau sudah tahu seperti itu, kita tinggal melangkah. Nah, di fase paling awal yaitu introspeksi, kita menolaknya. Bukan hanya menolak. Ketika saya pernah melakukan hal yang semacam ini, saya pernah bikin misalkan kritik terhadap sekolah Islam gitu ya, kenapa orang-orang Islam miskin dan sebagainya, itu hujatan bahwa saya ini orang kafir, bahwa saya itu antek dan lain sebagainya, itu banyak sekali. Jadi di zaman sekarang itu muhasabah sebagai sesuatu yang diwajibkan dalam Islam itu dianggap sebagai sesuatu yang menistakan agama. Dan ketika saya misalkan menyampaikan sesuatu yang benar, maka saya dianggap sebagai antek kafir. Dalam survei yang dilakukan misalkan oleh PEW Research, oleh lembaga-lembaga di bawah naungan PBB, Indonesia itu adalah salah satu negara yang dianggap paling religius dan yang masyarakatnya itu memandang agama itu adalah sesuatu yang utama. Termasuk Indonesia, Mesir, Maladewa, Maldives dan lain sebagainya. Muslim ya? Muslim juga ya. Mesir? Muslim juga ya. Nah, kalau di yang Kristen perwakilannya itu adalah Filipina. Filipina. Katolik ya mungkin ya? Iya, Katolik. Dan yang di wilayah Amerika Selatan. Brasil. Iya, di Eropa ada satu, Austria, tapi gak terlalu kuat. Tapi di antara negara-negara sekuler, itu Austria yang paling negara agama lah ya. Negara agama. Amerika Serikat juga sebenarnya kuat. Nah,
Itu menurut PW-nya, menurut surveinya. Nah, tetapi tentu saja itu didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan. Apakah Anda religius? Apakah Anda percaya pada akhirat? Apakah Anda akan memperjuangkan agama Anda? Yang pertanyaan seperti itu. Tapi kalau misalkan secara esensial dilihat dari perilakunya, ya tidak. Makanya sering saya bilang, seandainya Indonesia itu adalah negara religius, mungkin tidak ada korupsi atau korupsinya kecil sekali. Tapi kan faktanya korupsinya besar. Jadi sebenarnya kita tidak religius, kita hanya mengaku diri sebagai religius. Seandainya Indonesia itu religius, maka tidak akan banyak orang yang buang sampah sembarangan, pasti dipilah. Kalau religius itu seperti itu. Kalau misalnya ini bukan spiritual, ini religius ya. Beda ya. Beda. Jadi maksudnya ada tuntutan-tuntutan agama yang secara literal itu tuntutan agama kan, misal ya Indonesia mayoritas Muslim. Dan karena itu misalkan di dalam Islam buang sampah sembarangan itu gak boleh. Bahkan misalkan ada sampah di jalan dipungut itu bagian dari iman. Sampah yang berduri misalkan kita pungut, kita singkirkan, kebersihan itu sebagian dari iman. Ya, misalkan ada pepatah yang mengatakan seperti itu dan sebagainya. Jadi kalau termasuk juga soal bisnis. Dalam Islam itu yang paling dianjurkan itu adalah berdagang. Itu dalam Islam tuh seperti itu. Nah, kalau misalkan wirausaha di Indonesia itu kurang dari 0,8%, ya berarti gak religius karena teksnya justru mengarahkan ke arah seperti itu gitu. Nah, jadi yang pertama yang harus kita klarifikasi itu adalah bahwa Indonesia itu negara yang mengaku religius bukan religius. Mengaku religius tapi bukan religius. Dan ya karena itu. Coba diulangi ya guys ya. Menit keberagaman mengaku religius tapi nggak religius. Gitu. Iya begitu ya. Secara umum ya. Secara general. Bukan kasus per kasus. Itu yang pertama. Dan yang kedua, karakteristik dari bangsa-bangsa atau negara-negara yang seperti ini itu adalah bahwa mereka itu sering menjadikan agama sebagai tameng buat kesalahannya. Jadi ya agama itu dijadikan tameng aja. Misalkan kenapa kamu miskin? Ya kan rezekimu sudah diatur sama takdir, kita nggak bisa mengubahnya. Agama dijadikan tameng seperti itu. Kenapa untuk kamu menutupi kelemahannya ya? Sebagai excuse ya. Kegagalan. Bukannya mencari solusi tapi jadikan ayat sebagai sebuah pembenaran diri ya. Iya betul. Jadi misalkan kenapa bisnis kamu nggak lancar? Itu karena orang asing dan asing, orang kafir yang telah merebut harta kekayaan. Nah, yang seperti itu. Jadi dicari-cari. Nah, yang seperti itu. Nah, kalau misal kondisinya masyarakatnya itu adalah yang mengaku religius tetapi tidak religius, maka banyak di antara mereka yang pada akhirnya melakukan bisnis-bisnis. Bisnis yang sepenuhnya adalah untuk motif-motif duniawi, tetapi diklaim sebagai motif-motif akhirat atau motif-motif spiritual. Banyak, nah yang seperti itu tuh banyak. Contoh Pak Guru. Yang kemarin saya contohkan di video itu, itu di Bandung, di sekitaran Bandung, di sekitaran wilayah itu. Saya tidak sebutkan nama daerahnya, tapi kalau misalkan mau butuh saksi dan sebagainya nanti saya bawa lah. Tapi pasti waktu saya bikin video itu juga ada yang komen bahwa saya juga mengalami hal yang seperti itu. Gitu. Jadi gini, bisnis tahlilan, Pak. Ada bisnis yang kayak gitu. Ya? Ini terlepas dari di dunia Islam itu ada perdebatan apakah tahlilan itu boleh atau tidak gitu ya. Tapi terlepas dari itu. Jadi di kampung-kampung di dekat rumah saya itu ada ustadz-ustadz yang nanti kalau kamu misal keluarganya meninggal, nanti itu dalam Islam itu wajib ditahlilkan. Nanti kalau mau yang ikutan berdoa di situ 40 orang, nanti biayanya sekian. Ada daftar menunya, Pak. Jadi kalau orang mau meninggal atau orang meninggal tuh ada langsung dikasih daftar menu. Meninggal untuk tahlilan sekian hari, sekian yang mendoakan, nanti harganya sekian. Ini sekian, ada kisaran 15 sampai 60 juta. Waduh. Itu kayaknya nggak usah cari peserta seminar deh. Nah iya itu, jadi nanti sama Pak Ustadznya, saya mohon maaf ya, sebenarnya bukan Ustadz juga, tapi anggaplah sama maklarnya itu, ya itu dikumpulin nanti orang-orang, nanti ikut, nanti ada besek makanannya semuanya dia udah, jadi kayak IO lagi gitu Pak. Udah. Nah tapi ini kan masalahnya. Tapi masalahnya pesertanya banyak ya. Dia pesertanya nggak usah nyari ya. Nggak usah. Oh iya bener juga ya. Nah ini kan bisnis kan, jadi bisnis jadi. Orang lain meninggal sedang berduka, tapi kemudian diminta begini dan begitu. Oh iya, masuk akal. Dan atas nama agama ini wajib. Kalau enggak gitu nanti kamu bakal gini-gini kualat, kamu kayak kayak gitu. Dibuat yang seperti itu. Wow. Jadi
Ini kan semua terjadi hampir di semua negara yang berbasis agama. Artinya mirip-mirip, nama boleh berbeda, tapi mirip-mirip ciri-cirinya kayak gitu. Di agama apapun, sejauh yang dimaksud tadi itu mengakunya religius tetapi dia tidak religius, ya seperti itu banyak misalkan saya pernah juga nonton yang kasus bukan tokoh mafia, salah satu mafia narkoba terbesar di dunia, Pablo Escobar. Pablo itu juga sering menggunakan dalil-dalil agama untuk jadi itu untuk nakut-nakutin orang ya? Untuk nakut-nakutin dan untuk merekrut. Dan kan saya membantu fakir miskin, saya nipu orang kaya untuk membiayai orang miskin yang ada di Medellin, yang segala rupa. Dia juga bilang seperti itu. Atau misalkan ada cerita-cerita pseudoscience, misalkan yang mengajarkan orang kepada menjauhi sains, misalkan yang soal bumi datar apa segala rupa, itu juga biasanya pakai dalil agama. Pakai. Jadi tapi gini Pak Guru, sorry ya. Tadi kan Pak Guru sempat ngomong tahlilan dan sebagainya. Kebetulan kan penonton kita ini kan juga penonton yang semua agama ya. Cuman yang saya dalam tanda kutip ada yang mungkin tersinggung loh dengan kata-katanya Pak Guru. Wah, berarti saya tahlilan ini saya dibisisin Dun. Atau dia mungkin nggak merasa dibisisin tapi dia merasa ikhlas. Ya, maksudnya makanya gimana itu? Makanya saya bilang tadi terlepas dari perdebatan. Jadi di dunia Islam itu misalkan masyarakat Nahdlatul Ulama itu menganggap bahwa tahlilan itu adalah sesuatu yang diajarkan oleh agama Islam. Sedangkan kelompok yang lain, misalkan yang Muhammadiyah dan yang lain-lain itu menganggap bahwa itu tidak dicontohkan sama Nabi, jadi seharusnya tidak dijadikan bagian dari ritual. Nah, ada perdebatan. Jadi kata masyarakat NU, ya itu tidak diajarkan Nabi, itu budaya, tapi kan budaya yang baik dan karena itu maka dipersilahkan. Yang satu lagi bilang itu ritual nggak boleh ditambah-tambahkan dan sebagainya. Ada perdebatan di situ. Tapi kita lepas dari perdebatan itu, mau yang membolehkan atau mau yang mengharuskan atau yang tidak, itu nggak ada campur tangannya dengan bisnis kan dalam hal ini. Atau maksudnya bisnis sangat boleh, tapi bisnis atas dasar meninggalnya pihak lain dan keluarganya sedang berduka, kemudian dikasih embel-embel agama. Nah, ini yang jadi masalahnya itu di situ. Kalau bisnis itu paling enak ketika orang itu nggak bisa nolak. Dan dia paling butuh. Dan yang berbicara bukan logikanya tapi emosinya. Jadi dapat semua itu ya. Berarti orang meninggal itu bisnis kesedihan itu paling enak itu. Itu kan orangnya banyak. Kalau boleh tahu Pak Guru, itu berapa itu per orang itu harus setor? Kayaknya menarik juga itu bisnisnya. Saya pengusaha langsung tertarik gitu. Itu berapa itu ya Pak Guru ya kalau boleh tahu itu ya? Ya saya juga nggak tahu, itu mungkin setiap daerah karena itu tidak di. Let's say katakanlah daerah yang paling minus sekalipun lah, yang UMR-nya paling kecil, itu berapa biasanya kalau yang tadi Pak Guru bilang itu? Ya itu 40 orang, itu satu orang harus store berapa? Yang teman saya cerita itu sekitar 45 juta. Wow. Nah, ada kejadian yang unik itu. Wow, itu bisa setiap hari itu Pak Guru. Kalau ada orang meninggal tiap hari gitu ya. Wah, dan itu nggak modal apa-apa ya Pak Guru ya? Jadi ceritanya gini, teman saya itu kasusnya dia cerita sama saya itu gini. Jadi ada keluarganya, kakeknya. Dia tuh dalam tanda kutip tuh sekarat. Maaf ya bahasanya agaknya, tapi pokoknya udah kritis sekali. Itu udah menghabiskan biaya banyak. Tapi dokter pada waktu itu ngasih harapan. Ada kemungkinan sembuh kalau kita melakukan operasi saat ini juga. Ada kemungkinan sembuh. Tapi keluarganya bilang, daripada ngeluarin uang dengan kemungkinan 50-50, mendingan ikhlaskan saja biayanya untuk tahlilan. Oh my God. Udah saya nggak boleh mendebat ini kalau sudah begini nih. Sekali lagi ini saya tidak menghujat soal tahlilannya. Saya itu boleh enggaknya itu di luar perdebatan itu. Tapi soal ada panitia yang kemudian ke masyarakat itu ini nanti sekian puluh juta. Dan mereka percaya dan tidak menolak dan mereka dengan legowo, dengan rela. Karena takut dosa. Ditakut-takutin dosa, ditakut-takutin yang. Wah itu. Padahal bahkan yang Nahdlatul Ulama pun nggak akan berani mewajibkan ini kan. Ini bagian dari tradisi, tetapi tradisi yang baik gitu kan. Tapi ini sampai ditakut-takutin itu. Jadi 45 juta.
Itu menggiurkan loh itu. Iya, Itu modalnya nggak pakai modal ya. Ya enggak Pak, enggak pakai, cuman bilang aja. Berarti kalau 45 juta itu kalau dibagi 40 jadi per orang kurang lebih store 1 juta gitu atau bagaimana? Atau harus pihak yang berduka cita itu? Pihak yang berduka cita yang bayarnya Pak. Wah. Pihak yang berduka cita yang membayar, nanti pihak dalam tanda kutip panitia itu nanti ngumpulin orang untuk berdoa di situ. Jadi bayar 45 juta untuk didoain Pak. Itu yang kaum UMR rendah. Bagaimana dengan kalau yang sudah level pejabat? Ya, iya Pak. Itu berarti faktor kalinya lebih tinggi tuh. Wow, enak banget ya. Enak Enak banget ya. Enak banget. Makanya ya kalau misalkan bisnis yang seperti ini, Ya. itu ada yang lain. Jadi misalkan, Ya. nah air minum kayak gini, Ya. mau tampilin nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, ini kan nggak ada Nggak apa-apa. mereknya Pak Guru. Nah air minum kayak gini, Ya. ini sebenarnya maaf ya, ada yang beneran, ada ustadz yang karena dianggap oleh masyarakat itu adalah ustadz yang soleh, yang suci gitu, dia Wakil dari Tuhan begitu. misalkan ada yang seperti itu, dia minta masyarakat minta pada dia untuk didoakan pakai air, ada yang seperti itu. Tapi ada yang sebaliknya, bukan siapa-siapa Pak, Iya. bukan siapa-siapa, tapi langsung air kayak gini dicap air doa menyembuhkan kanker. Iya beneran Pak. Berarti kayak zaman dulu itu siapa itu? Anak kecil itu siapa tuh? Ponari. Ponari. Oh, iya. Ya mirip kayak gitu. Tapi ya. ini gak ngapa-ngapain Pak, cuman air aja biasa gitu. Dia juga yang ini ya bukan agamawan, bukan siapa aja, Iya, iya. cuman mengatasnamakan pesantren mengatasnamakan iya. ini karena sudah didoakan sama hafiz Quran dari pesantren ini akan menyembuhkan kanker, tumor, gejala-gejala ya yang semacam disebut itu. nama penyakitnya? Disebut di sini di iklan di YouTube ada, di iklan di Google banyak Pak kalau misalkan Bapak mau cari itu. Nah ini Dan itu pembelinya ada. banyak Pak, banyak, luar biasa banyak Pak. Berarti nalarnya udah nggak jalan ya. Bahkan saya juga pernah ditawarin waktu saya sakit dulu Pak. Ini minum Pak obat Guru ini beli? aja. Apa? Pak Guru beli. Orang tua saya yang beli biar cepat sembuh. Oke. Ya saya Itu minum. bisnis yang enak ya. Enak. Cuman jualan air ya. Iya. Ini modal berapa sih paling gini 1.000 perak paling? Iya, sama botolnya, sama airnya. Sama airnya ya. Tinggal dicap gini aja dari apa? Dijual berapa itu Pak Guru? Ya ada banyak Pak, macam-macam. Ya tergantung ininya, tergantung niat gitu. Ada. Atau mungkin dia ngomong seikhlasnya. Iya, Tapi orang nggak mungkin bayar 1.000 dong. Iya, nggak mungkin. Tapi ada yang dihargain juga sih, yang 60.000, yang 30.000 itu juga ada. Gila itu. Nah itu jadi Iya. Itu salah satu bisnis yang menguntungkan. ya kan modalnya ini Pak, modalnya keberanian doang untuk bisa menyamar menjadi pihak yang lain gitu. Sebentar, saya tertarik dengan Pak Guru yang ngomong keberanian doang dengan menjadi orang yang lain. Nah, maksud saya adalah keberanian ini tuh kan, saya ada nonton videonya Pak Guru itu yang 3 hari yang lalu, ada orang yang ngaku-ngaku, ya, jadi dia itu berani mengklaim Iya, dan akhirnya terjadi penipuan. iya, Asal yang penting dia berani aja. iya, Dan Indonesia tuh gampang banget iya. seperti kayak gitu. Iya. Dan itu praktek ini sampai sekarang masih merajalela dan banyak yang dokter gadungan, Iya, mohon maaf, tokoh agama gadungan, iya. mohon maaf yang air apa ini gadungan, pokoknya modal meyakinkan gitu aja ya. Iya. Ngeri ini. Ya, oke. Ini saya pernah cerita dulu kan Pak. Jadi salah satu paranormal paling terkemuka di Indonesia dulu. Dia kan sebenarnya nggak punya latar paranormal. Ya. Latarnya sarjana ekonomi, Ya. ngelamar kerja susah karena kemampuan bicaranya juga terbatas. Ya. Kemampuan. Nah, tapi akhirnya dia ganti gimmick, pasang iklan di majalah yang seperti Iya. itu. Langsung laku keras sampai pejabat yang sekarang masih berkuasa tuh, Iya. itu kliennya, Pak. Masih ini gitu. Wow. Nah, jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dunia spiritual, dunia religi dan sebagainya, Iya. jadi misal gini, saya berspekulasi aja, saya dalam kondisi sakit. Kalau sakit itu bahkan kalau kita hanyut di sungai yang deras itu, rumput pun kita pegangin gitu kan ya. Iya. Yang sangat rapuh, kita tahu rumput itu rapuh sekali, gampang kecabut. Benar. Tapi kalau kita lagi hanyut ya kepegang aja gitu. Benar. Jadi dalam kondisi saya misalkan sakit parah, Benar. rumah sakit biayanya mahal dan tidak menjamin kesembuhan saya cari siapapun gitu. Nah, jadi saya misalkan datang ke seorang ustadz gitu. Iya. Kalau
tidak sembuh, saya tidak akan salahkan dia, saya akan cari ustadz yang lain. Ya. Tapi kalau sembuh, maka saya akan promosikan dia kemana-mana. Oh, dia berhasil nyembuhin saya. Nah, bisnis berlabel agama itu dimulai dari mekanisme itu. Jadi ketika gagal, dia tidak akan dicemooh. Beda kan sama bisnismen. Iya. Bisnismen gagal, nama baiknya berkurang gitu kan. Betul. Nah, tapi kalau ini, ketika dia gagal mengobati orang lain, udah diabaikan aja, dia cari orang yang mengaku yang lain. Tapi kalau berhasil, dia langsung dipromosiin. Oh, ini orangnya sakti, ini orangnya pinter, bisa ngobatin dan sebagainya. Nah, akhirnya bisa. Nah, akhirnya dari situ itu muncul dua kubu. Ada yang ngakunya itu adalah dukun hitam, ada yang ngakunya Dukun putih. Ya. Nah, yang hitam itu karena sekarang Indonesia mengaku religius itu makin tersisihkan, Ya. hanya ada di wilayah Jawa bagian selatan gitu ya, Jawa bagian timur di ujung gitu ya, atau di sebelah barat yang ujung. Nah, yang putih itu sekarang banyak yang ngaku-ngaku itu saya gini. Itu banyak sekali Pak. Dan dengan sedikit keberanian untuk nipu itu berhasil bisa. Sebentar, saya yang nggak habis pikir, mereka itu atas nama agama ngaku-ngaku dan nipu. Iya. Mereka tuh ngerti nggak sih kalau mereka tuh nipu? Atau sorry, saya nggak paham gitu loh. Tapi mereka tuh bisa begitu bagus actingnya, seolah-olah kusuk, seolah-olah apa. Tapi mereka sadar nggak sih kalau mereka nipu? Atau jangan-jangan ada yang ngajarin polanya kayak gitu sehingga dia berbisnis kayak begitulah. Ada beberapa yang nipu, ada beberapa yang dia tahu bahwa dirinya nipu, tapi ada beberapa yang saya temui itu adalah orang yang nggak merasa dirinya nipu. Nah, itu dia maksud saya. Dia menggunakan bahasa yang sangat longgar. Insya Allah sembuh. Nah, kalau insya Allah itu Ya, susah diomong. ada yang sampai mengklaim air ini bisa yang tadi itu kanker apa segala rupa. Tapi ada yang insya Allah sembuh karena ini berkah dari orang yang mengaji sekian tahun gitu. Ada yang seperti itu. Dan itu akhirnya orangnya juga sebenarnya nggak tahu bahwa dirinya menipu. Dirinya hanya mengira bahwa air itu ada berkahnya karena saya ngambilnya dari orang yang sudah didoakan orang banyak dan sebagainya gitu. Bahkan ada yang menggunakan hasil penelitiannya Pak Masaru Emoto. Yang The True Power of Water. Yang sekarang sebenarnya secara sains udah terbantahkan, tapi itu digunakan. Jadi sebenarnya sekali lagi bukan untuk menyebut semua orang yang begitu, karena tetap ada yang ikhlas Pak, ada yang mendoakan gitu, gak mau dibayar, gak mau apa, udah sok aja gitu. Tapi ada yang menggunakan itu untuk bisnis, dia bikin sendiri tatoan apa segala rupa yang kayak gitu, ya bikin aja. Atau bahkan juga kan sampai kemarin-kemarin akhirnya ketahuan, tapi ketahuannya terlambat. Jadi ada orang yang ke jalan-jalan pakai mobil pick up gitu, terus minta sedekah buat pesantren apa gitu. Sebenarnya untuk memperkaya diri tuh ada yang kayak gitu Pak. Ya orang kan kadang ngelemporin koin atau apa karena iba kan ya. Ya udah ini kan gemei-gemei. Tapi di kardusnya uangnya nggak disetor ke tempat ibadahnya, tapi mungkin enggak. Nah, itu bisnis agama itu paling enak ya, bisnis paling enak Pak, paling enak. Oke. Bahkan ada yang, tapi ini serem sih Pak. Apa itu? Ada yang sampai main fatwa Pak. Waduh. Jadi sengaja bikin fatwa untuk menghancurkan bisnis pesaing. Wow. Iya wow. Ada juga ustadz, saya mohon maaf ya, ustadz yang suka ngepom-pom saham tuh Pak. Itu ngomong-ngomong pernah masuk channel saya. Tapi it's okay. Gak masalah, bebas. Iya, tapi maksudnya ya, sekali lagi ya, bukan soal klaim yang saya sampaikan itu, silakan langsung dibuktikan di lapangan, karena silakan cari misalkan ya yang dari air ini gitu atau dari pesantren ini, ya silakan aja langsung cross check gitu ke tempatnya gitu. Itu kan jauh lebih baik gitu. Betul. Banyak kan kejadian-kejadian yang kayak gitu. Apalagi produknya Pak Guru? Jadi selain tadi Pak Guru bilang tahlilan, air, apalagi produknya Pak Guru? Atau ada yang ini nih Pak. Dulu di zaman saya kecil tuh yang MLM. MLM dilabelin Islam, produknya udah bikin racun orang lain juga karena itu labelnya. Iya. Oh gitu. Saya pernah dulu ya karena
saya pengen bisnis dan bisnisnya pengen dalam tanda kutip Islami, Iya. ikut MLM yang seperti itu, Iya. saya beli produknya untuk dijual kembali ya seperti biasa ya. Iya. Ya tetangga saya marah-marah semua karena langsung bintitan, langsung ngapa segala rupa gitu. Ternyata nggak masuk BPOM, nggak masuk Ya nggak. ampun. Ini herbal, kalau herbal kan nggak masuk ke situ, jadi Iya, biayanya iya. sepenuhnya ini untuk anak yatim, Iya, iya, untuk iya. jadi nggak ada biaya untuk kesana kesini ya bilangnya seperti itu kan. Nah, ya tapi kan sampai ngeracunin orang kan jadi masalah. Wah, ya sebenarnya. nggak benar itu Pak Guru. Ada Karena yang- tanpa izin kan. Ya, Artinya enggak. dia modal agama aja tapi dia berani overclaim lah. Ya, Bahasanya itu seperti kayak gitu ya. Nah, mungkin saya pernah lihat di kontennya Pak Guru itu yang profitable seperti kayak apa ini? Seperti kayak ruqyah, sedekah itu gimana ya? ruqyah Pak? ada ruqyah. Ruqyah gimana itu Pak Guru? Jadi sekali lagi ya, ini kita bicara tidak secara keseluruhan. Ini Iya. ada orang yang benar-benar ngeruqyah Ini sampai oknum nggak ya, dibayar oknum. atau ada, tapi ada juga Oh. yang yaitu Masang tarif. masang tarif Saya bisa meruqyah orang gitu ya. dan itu pakai Mengusir roh halus apa gitu ya. itu pakai hipnosis, Pak. Yes. Jadi dibikin orang jadi kesurupan, Oke. terus bahkan sampai ada yang muntah darah. Yes. Itu muntah darah beneran ngerusak tenggorokan orang yang dimaksud itu. Ya. Dikasih hipnosis yang kuat sekali, kasih sugesti sampai dia Ya lecet tenggorokannya. lecet tenggorokan sampai keluar ini. Betul. Ya ada yang sampai dibuat seperti itu dan kemudian dihargakan. Nanti paket sekian, nanti didoakan sekian, nanti akan Tapi kayaknya itu perlu skill deh Pak Guru. nah Kalau yang tadi tahlilan kayaknya nggak perlu skill deh. Ya. Kayaknya ya. enggak yang ini tuh nggak pakai skill, Pak. Ini nggak pakai skill. Ini enggak karena Kalau dia hipnosis kan dia perlu skill itu. nah, itu karena orang yang dimaksud itu biasanya juga mengatakan hipnotis itu haram, itu sulap, itu sihir, nggak boleh. Ya, Yang saya lakukan itu bukan, tapi yang saya lakukan itu adalah dari ya gitulah. Ya. Ya gitu, itu dia menentang hipnotis gitu, Ya, dia ya, menentang ya, apa? ya, ya. Dan mungkin dia juga tidak sadar bahwa yang dilakukannya itu adalah Hipnosis seperti juga. itu. Terus dia jualan obat herbal dari situ. Ini korma yang sudah yang kayak gitu ya, ini minyak zaitun ini yang Dan itu laku ya Pak Guru. Oh laku Pak, insya Allah Pak, dengan harga yang bisa ditinggikan juga. Ya sekali lagi bukan untuk keseluruhan tapi banyak yang kayak gitu, bisa dicek aja yang kayak gitu. Kayaknya di daerah masih seperti itu deh ya. Di kota Pak, di kota-kota Serius besar, di kota-kota besar itu Dan banyak. maaf yang ya Pak seperti Guru, itu. kadang-kadang konsumennya ini orang yang taraf pendidikan rendah atau tinggi. Yang tinggi pun ada Pak, Nah, karena ini aneh. Kenapa kok orang pendidikan tinggi yang katanya sarjana, yang katanya S1, S2, tapi kok bisa kemakan yang kayak begini? Itu logikanya tumpul atau gimana nih Pak? bukan logikanya tumpul karena berhadapan dengan agama Pak. Oh, I see. Nanti Berarti otoritasnya lebih kuat iya, daripada otoritasnya disiplin kuat. ilmunya dia dong. Iya, iya jadi Lagi-lagi agama ini. ya makanya sih Paling enak agama memang ya. itu dijadikan ini. Ya agama itu bisa dijadiin dagangan politik kan. Nah, itu bisa. dia. Berarti agama kalau dijadikan dengan politik, berarti kalau politik di Indonesia mau sukses, terpilih, jadi Ya. apapun itu Iya. harus dibalut agama dong. Harus sowan sama kiai. Emang calon presiden mana, calon anggota DPR mana yang tidak sowan dulu sama Ya. petinggi-petinggi agama itu kan nggak ada. Ya memang. Siap. Itu sudah syarat mutlak Iya. kalau mau jadi pemimpin bangsa atau pemimpin daerah gitu. Iya. Makanya saya sering bilang sama orang, saya sering bilang gini. Jadi saya tuh termasuk orang yang selalu ingin memperjuangkan bahwa agama itu harus menginspirasi kehidupan politik kita. Jadi politik itu harus terinspirasi. Jadi kalau mau korupsi misalkan, itu ada inspirasi dari agama bahwa kan itu otoritasnya kuat Iya, kan. iya. Nah, tapi yang dilakukan oleh masyarakat kita itu sebaliknya, agama itu disimpannya di bawah bukan di atas. Oh. Jadi saya sering bilang mendingan saya hidup di negara yang sekuler yang memisahkan kehidupan agama dengan daripada yang agamanya itu disimpan di bawah kepentingan-kepentingan politik gitu. Kan itu lebih bahaya gitu. Iya. Akhirnya apa? Politiknya nggak sehat, agamanya juga banyak yang menyelewengkan. Nah, kecenderungannya akan seperti itu. Ya kecenderungannya seperti itu. Jadi agama itu nanti disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan politik. Iya kan? Iya. Sesuai kepentingan orang yang berkuasa. Sesuai dengan kepentingan orang yang berkuasa. Jadi Iya. refleksi kita, manifestasi beragama kita itu jadi hal yang legal. Oke. Jadi diatur sama
aturan. Pak Guru nggak takut nih ngomong kayak gini nih Pak Guru? Ya enggak lah, kan emang nggak boleh, dalam Islam itu kan nggak boleh seperti itu. Itu ya Pak Guru ya. Jadi di zaman dulu itu Pak, saya biar kelihatan kayak ustadz sedikit. Jadi di zaman dulu itu ada seorang khalifah itu. Seorang khalifah itu namanya adalah Harun al-Rashid. Dia pengen berkuasa penuh. Betul. Terus dia pilih siapa yang menjadi hakim agung. Saya yang jadi ahli agamanya itu di bawah saya. Jadi ada wazir, ada qadi, ada amir. Amir itu penguasa militer, qadi itu hakim yang agama itu, sedangkan yang satu lagi wazir itu perdana menteri. Nah, itu harus di bawah saya. Nah, terus ada seorang qadi yang sangat cerdas. Namanya Abu Yusuf. Muridnya Abu Hanifah. Dia syaratkan, saya mau jadi hakim agung di sini karena saya ulama. Saya mau, tapi dengan catatan aturan negara saya yang atur, termasuk khalifah harus ikut aturan saya. Nah, artinya agama itu di atasnya pemerintahan. Nah, akhirnya apa? Pemerintahannya memang kuat karena agamanya nggak abal-abal, nggak bohongan. Benar nggak ya. Nggak dijual, maksudnya. Nggak dibisniskan. Berarti jadi, menjadi sebuah tolok ukur ya, acuan ya. Jadi maksudnya kalau misalkan khalifahnya nanti korupsi, ya itu otoritasnya ketuhanan. Korupsi itu berarti ada hukumannya. Jadi khalifah di bawah undang-undang, yang undang-undang itu diatur sama orang-orang terkemuka, sama agamawan, katakanlah seperti itu. Nah, berarti agama ada di atas kekuatan politik. Nah, sekarang agama itu di bawah. Di bawah undang-undang. Di bawah calon-calon. Kalau saya mau jadi presiden, saya harus cari orang agamawan yang pengikutnya paling banyak. Misalkan dari ormas yang paling banyak itu harus ke saya. Ini harus itu ke kayaknya saya. Indonesia banget ya. Nah, ini kan jadi gawat. Nah, gini Pak Guru, berarti artinya ada nggak sih kemungkinan untuk Indonesia ini kalau bisnis praktek seperti ini itu ditumpas? Soalnya ini kan menyangkut kepentingan orang-orang tertentu yang terhidupi keluarganya, rumah tangganya oleh praktek-praktek seperti ini. Yang menurut Pak Guru ini praktek-praktek yang dalam tanda kutip sebenarnya dilarang oleh agama atau ilegal lah sebetulnya. Ini misalkan salah satu yang dilarang sama agama ya. Karena ini udah mengakar banget gitu loh. Ini yang kecil aja. Masjid itu boleh didirikan. Iya, tentu saja sangat dianjurkan untuk didirikan. Nah, tapi tidak boleh dihias. Tidak boleh dibuat mewah. Tidak boleh dibuat mewah. Bahkan ada perdebatan panjang soal kemewah-mewahan itu. Boleh mewah asal masyarakat di sekitarnya sudah makmur. Jadi itu adalah karena rakyatnya makmur, jadi nyumbang ke masjidnya besar. Dan kalau misalkan kita nyumbang ke masjid, bukan untuk renovasi masjid, bukan untuk memperindah masjid, tapi masjid harus menggunakan itu untuk kehidupan sosial. Fakir miskin itu ditampung. Anak yatim itu ditampung. Nah, nanti donasi untuk masjid diserahkan kepada mereka, diberdayakan. Makanya sampai ada masjid yang punya pesantren, masjid yang punya sekolah kayak gitu kan, ya kan, jadi nyumbang ke masjid tapi untuk ini. Nah, sekarang dibalik, jadi bangun masjid sampai minta di pinggir jalan, kecerek, ternyata hanya untuk memperindah, biar bagus. Nah, sesudah bagus apa? Orang yang beristirahat di situ dilarang tidur di sini, begini nanti masjidnya dikunci. Kecuali pas waktu sholat saja dan sebagainya. Nah, ini kan jadi kebalik. Nah, praktek kebalik yang seperti itu tuh banyak terjadi, Pak. Gitu. Iya, jadi dibalik. Jadi yang tadi itu pada akhirnya, jadi karena masyarakat itu tidak tahu bahwa, atau sebagian masyarakat itu tidak tahu bahwa agama itu kalau misalkan interaksinya dengan kehidupan politik itu sebenarnya harus menjadi inspirasi kebaikan, tapi bukan tameng kejahatan. Bedanya inspirasi kebaikan sama tameng kejahatan itu apa ya? Itu kan gak banyak yang bias. Itu bias. Tidak benar-benar tidak dipahami. Ini maksudnya apa? Jadi kalau misalkan ada seorang agamawan merekomendasikan seorang pemimpin politik untuk begini dan begitu, itu sebenarnya atau karena dia terinspirasi karena kebaikannya, atau karena dia jualan. Kan masyarakat tuh gak bisa sampai sekritis itu. Gak bisa. Karena nalarnya udah tumpul dengan iman itu dengan tadi. Iman itu. Nah, karena itulah pada akhirnya bisnis
Makanya ada sebuah perkataan yang sangat terkenal dari Ibnu Rushd. Cara terbaik untuk membodohi orang bodoh itu adalah dengan mencampur adukan antara kebaikan, antar agama dengan keburukan. Balutlah setiap kejahatan dengan agama, kamu bisa menguasai orang bodoh.